Nah, bukti diabadikannya di dalam Al-Quran agar ketika manusia sudah lahir ke dunia ini tidak ngaku-ngaku bahwa roh ini rohnya manusia. Coba kita dengar doa-doa kita selama ini, doa-doa di kalangan mayoritas manusia. Ila arwahi, ila arwahi, ila arwahi, seolah-olah hidup itu banyak, seolah-olah hidup itu hidupnya manusia. Padahal di dalam Al-Quran kita tidak pernah menemukan arwah, bahwa arwah itu arwahnya manusia. Roh ahad tunggal esa ruhullah. Mari kita lanjutkan. Bukti diabadikan di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku, sebagai tanda bukti bahwa agar ketika kita di dunia beriman kepada Ruhullah, beriman kepada Allah, tidak ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidup manusianya, akan tetapi hidup inilah Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita lanjutkan perjalanan dari gumpalan daging ini, sehingga setelah kutiupkan ruhku, kata Allah, diciptakanlah, diukirlah, digambarlah cikal bakal badan saat menjadi daging ini, digambar, diukir, dijadikan kepalanya, dijadikan kedua telinganya, dijadikan hidungnya, dijadikan mulutnya, dijadikan lehernya, dijadikan badannya, dijadikan kedua tangannya, dijadikan kedua kakinya, maka sempurnalah janin itu. Kemudian dilahirkanlah bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi kenapa bayi itu suci? Karena bayi itu adalah lambang dari kemahasucian Allah sendiri, lambang dohir batinnya Allah sendiri. Karena manusia tidak punya sifat apa-apa, apalagi sifat dohir batin. Sedangkan sifat dohir batin itu sifatnya Allah yang diakui oleh manusianya selama ini. Nah, ketika saat bayi menjelang detik-detik akil balik tiba, sebelum Adam dan Hawa memakan buah khuldi, yakni buah pengakuan diri, itu disebut suci. Sejak dari tanah yang dihidupkan hingga detik-detik akil balik, itulah kehidupan manusia yang pertama. Jadi kematian yang pertama sebelum tanah itu diproses, manusia berawal dari mati, lalu dihidupkan, lalu dimatikan, lalu hidup kembali. Jadi kehidupan manusia yang pertama itu adalah sejak terprosesnya tanah sampai menjadi bayi hingga detik akil balik tiba. Itulah kesucian, itulah hidupnya yang maha suci. Bukan manusianya yang hidup, tapi hayatullah. Itulah yang dimaksud manusia dihidupkan oleh Allah yang pertama kali saat peristiwa Isra itu.
saat peristiwa ketika dijadikan tanah yang mati itu diproses sampai menjadi bayi, itulah hidup yang awal, hidup yang pertama, bukan hidupnya manusia loh ya, tapi hayatullah. Jangan salah arti, dikira hidup ini hidupnya manusia. Jadi nyatalah kematian yang pertama saat cikal bakal badan ini yang dari tanah belum diproses, itulah kematian yang pertama. Manusia awalnya mati lalu dihidupkan. Jadi hidupnya Allah sendiri, hidup yang maha suci sendiri yang memproses cikal bakal badan ini sejak dari tanah hingga menjadi bayi. Bisa dipahami sobat? Jadi kematian dan hidup, kematian yang pertama dan kehidupan yang pertama sudah bisa dipahami sobat? Nah, itulah yang dimaksud kematian dan kehidupan yang pertama, bukan nanti. Kematian yang pertama sudah kita lewati, dan kehidupan yang pertama pun sudah kita lewati, tanpa kita bisa menyaksikan apa-apa di dalam kematian dan kehidupan yang pertama. Karena memang kita bukan Tuhan, kita hanyalah makhluk yang dihidupi oleh Allah. Kita hanya makhluk yang diperjalankan oleh Allah. Jangan merasa bisa jalan sendiri, jangan merasa bisa bergerak sendiri, jangan merasa bisa makan dan minum sendiri, jangan merasa bisa memasak sendiri, jangan merasa bisa bekerja sendiri, jangan merasa bisa sholat sendiri, jangan merasa bisa beribadah sendiri. Selama ini kan kita yang jadi Tuhan daripada Allah di hati kita. Kematian dan kehidupan yang pertama sudah kita pahami bersama. Siapapun orangnya, tak peduli orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Sabi'in, semua manusia perjalanannya sama. Tidak ada yang beda, karena semua manusia itulah hakikatnya hamba-hamba Allah, berwalikan kepada Allah. Seluruh manusia itu jadi khalifahnya Allah, jadi wakil-wakil Allah di muka bumi ini, bukan orang Islam saja. Luaskan pengetahuan Anda, luaskan ketauhidan Anda. Karena kaji diri ini lebih luas daripada mengkaji orang lain di luar diri kita, daripada mengkaji agama-agama lahiriah kita. Kaji diri inilah lebih luas dan dalam maknanya. Setelah manusia dimatikan dan dihidupkan yang pertama, lalu kematian lagi yang kedua kapan? Apakah menunggu badan-badan kita ini mati? Bukan.
itu kan versinya manusia, itu kan versinya hawa nafsu. Karena hawa nafsu telah menjadi Tuhan, seolah-olah hawa nafsu ini berkuasa memperjalankan badan-badan ini di saat melewati alam-alam gaib yang disangkanya. Jadi yang dimaksud kematian yang kedua adalah ketika manusia, ketika Adam mulai memakan buah khuldi, ketika manusia datang detik-detik akil balik, ketika saat TK kita mulai merasa, oh ini hidupku hamba, oh ini badanku hamba, namaku bukan Allah tapi namaku Abdul Halim, karena hidup dan badan ini milikku Abdul Halim. Inilah kematian yang kedua. Jadi kematian di sisi manusia adalah matinya jasad, matinya badan, matinya dohiriyahnya. Akan tetapi kematian di sisi Allah itu bukan matinya badan. Kematian di sisi Allah itu bukan matinya jasad, meskipun badan dan jasadnya masih hidup, tapi jiwanya mati. Hatinya keras melebihi kerasnya batu, hatinya buta akan Tuhannya. Jadi jiwa yang mati inilah kematian yang kedua. Jadi yang disebut mati di sisi Allah itu mati kesadarannya di dalam bertuhan. Yang dituhankan selama ini hawa nafsunya sendirilah yang mentuhani di dalamnya. Maka dari itu ketika manusia mati yang kedua ini, maka dikubur. Jiwa yang mati ini dikubur oleh Allah. Dikubur di mana? Bukan di kuburan ini. Kuburan ini kan versinya manusia, anggapan manusia, angan-angannya manusia. Jadi Allah menguburkan jiwa-jiwa yang mati ini adalah di kuburan badan-badan ini yang dari tanah ini. Jadi jiwa yang mati dikubur di dalam badan. Jadi kuburannya bisa jalan-jalan, kuburannya bisa ke pemakaman. Ketika ditalkin oleh Pak Mudin, itu kan yang ditalkin bukan mayat yang dipendam di kuburan itu, tapi yang ditalkin oleh Pak Mudin itu sejatinya mayat yang mati di dalam diri kita. Jiwa yang mati itulah yang ditalkin. Marabbuka, siapakah Tuhanmu? Akan tetapi yang ditalkin waktu ziarah kubur sambil mengakak-ngakak, sambil bergurau dan rokokan. Padahal hatinya ditalkin oleh Pak Mudin. Coba logika, pakai akal pikir kita. Apakah mungkin Pak Mudin itu bisa menalkin mayat yang mana mayat itu sudah tidak ada hidupnya lagi, sudah tidak ada pengertiannya lagi, sudah tidak ada pendengarannya lagi? Apakah mungkin bisa mendengarkan talqin dari Pak Mudin, sedangkan mayat-mayat itu sudah dipendam, ditumpuk oleh tanah-tanah? Apakah mungkin mayat bisa mendengar? Coba pakai logika kita.
Kan tidak mungkin. Jangankan mayat, ketika kita sedang tidur nyenyak sekali, kecapean dan tidur nyenyak, ketika kita ditalkin oleh Pak Mudin di saat kita tidur, apakah kita bisa mendengar? Padahal masih hidup, tapi saat itu tidur. Apakah Pak Mudin bisa menalkin kita? Apakah kita bisa mendengar talkinan dari Pak Mudin ketika kita tertidur? Nah, jadi yang ditalkin adalah jiwa-jiwa kita yang mati. Jiwa-jiwa kita yang mati kesadarannya di dalam bertuhan. Jiwa-jiwa yang masih kufur, jiwa-jiwa yang masih syirik, jiwa-jiwa yang masih ateis, jiwa-jiwa yang masih mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup diri manusianya. Itulah yang ditalkin supaya kembali kepada Allah. Nah, kita sudah tahu sekarang kematian yang kedua kapan? Ya sekarang ini, ketika kita masih belum bertuhankan Allah di hati kita, ketika kita masih buta mata hati kita di dunia ini kepada Tuhan pencipta diri manusia kita, ketika masih buta iman kita kepada Tuhan pencipta diri manusia kita. Inilah kematian manusia yang kedua. Jadi yang dimaksud Allah itu bukan dohir, tapi yang dimaksud Allah adalah batin. Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu-ilmu dan amal-amalmu. Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu itu yang jadi Tuhan siapa? Allah kah ataukah diri manusia kita yang mentuhani di dalamnya? Hanya itu yang disaksikan oleh Allah. Bila di dalam hatimu yang menjadi Tuhan adalah hawa nafsumu, maka kau akan diazab. Itulah tanda jiwa yang mati, kesadarannya di dalam bertuhan. Itulah kematian yang kedua. Setelah dikubur oleh Allah di dalam kuburan badan-badan ini, setelah dikubur oleh Allah di dalam jasad-jasad ini, maka didatangkanlah siksa. Yakni inilah yang dimaksud siksa kubur. Jadi bukan kuburan itu, tidak ada yang disiksa di dalam kubur itu menurut hakikatnya. Kalau menurut syariatnya ya ada siksa, tapi sejatinya tak ada. Yang disiksa itu di dalam kuburan-kuburan yang berjalan ini. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan anugerah dan bencana. Disiksa dengan ketaatan dan kemaksiatan. Disiksa dengan kebaikan dan keburukan. Jadi di saat kita menerima anugerah dari Allah, contohnya menerima kesuksesan di dunia, maka banyaklah uang kita, banyaklah harta kita, hati kita diliputi oleh cinta dunia, hati kita dipenuhi oleh urusan-urusan dunia. Itulah siksanya. Hati kita diliputi dengan rasa bangga, rasa mulia, rasa lebih tinggi daripada yang lainnya, sehingga hati kita
selalu kufur kepada Allah, itulah siksa. Di dalamnya kita sering takut kehilangan hartanya, takut rugi bisnisnya, takut suatu saat nanti hartanya tiba-tiba raib. Itulah ketakutan manusia. Meskipun kelihatannya kaya raya secara dohirnya, tapi di dalam hatinya penuh dengan siksaan, penuh tuntutan hidup. Itulah hakikatnya siksa kubur. Kemudian setelah anugerah disiksa pula dengan bencana. Apakah bencana yang dimaksud? Bencana yang dimaksud adalah ketika manusia dalam keadaan terjepit. Kalau tadi anugerah itu manusia dalam keadaan lapang dunianya. Yang kedua, bencana manusia terjepit dunianya, keadaan miskin, kurang ini, kurang itu, takut tidak makan, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan kedua keluarga kita, takut dicemooh manusia, takut diolok-olok manusia, dan semuanya serba takut dan ketakutan di dalamnya, baik anugerah dan bencana. Dan lucunya dan ending puncak ketakutannya adalah takut mati, takut goib, takut tiada, yaitu takut kepada hakikat sifat jati diri manusianya sendiri. Inilah yang dimaksud manusia takut kepada manusia, tidak takut kepada Tuhannya. Karena manusianya tidak bertuhan, karena manusianya mati jiwanya, maka disiksalah di dalamnya. Karena di dalamnya manusia merasa menjadi Tuhan, karena manusianya merasa menjadi penguasa, karena di dalamnya manusia merasa bisa mengurusi seluruh kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, hingga disiksa dan diperbudak oleh dunia dan segala urusannya. Inilah hakikat siksa kubur itu. Bukan di kuburan itu, siksa kubur itu. Yang disiksa, yang bertakziah kepada mayat itulah hati yang disiksa di dalam kuburannya sendiri. Nanti kita buktikan secara logika. Jadi kematian manusia yang kedua adalah kematian jiwanya. Ketika manusia masih jadi Tuhan di dalam dirinya sendiri daripada Allah. Jadi hal inilah yang ditakutkan orang-orang yang kufur, yang ditakutkan oleh kita yang selama ini tidak mengenal Allah, yang masih bingung akan Allah. Bagaimana ya Allah? Bagaimana cara kembali kepadamu ya Allah? Bagi orang-orang yang belum bertuhan pasti begitu. Bagaimana caranya kembali kepadamu ya Allah? Kata Allah, tergantung kamu. Baiat sekarang, baiat ketika kamu masih hidup ini, atau baiat langsung nanti ketika syakaratul maut menjemput. Semua tergantung manusianya. Manusianya cinta dunianya ataukah cinta akhiratnya.
Jadi terkadang manusia itu bisa memahami ilmu-ilmunya Allah, tapi masih manusianya yang merasa